Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami Ramadan wa huwa syahrun azimun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wan nujaba'il baratil kiram. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus pengurus jamaah Bapak Markaji Syafiqul Bed, Bapak Haji Syafilin, dan seluruh keluarga besar jamaah di Qurul Wafilin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya kita masih bersama menjalankan rutinitas yang intinya beramal soleh, dan patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan bulan yang agung, yang mulia, yang disampaikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akhir pada bulan Sya'ban. Beliau bersabda bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang agung, yang mulia, yang di situ banyak kebaikan, di situ banyak sekali keberkahan. Bulan yang sangat dimuliakan itulah patut kita syukuri, kita bisa berjumpa dan bisa untuk mengisi dengan amal-amal ibadah yang lebih maksimal. Oleh karena itu patut kita syukuri pula bahwa pada bulan yang agung ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beramal dengan maksimal. Maka mari kita bersama untuk benar-benar bergerilya. Artinya kita siapkan hati kita, kita siapkan fisik kita untuk mengisi bulan yang suci. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad adallakum syahrun azimun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin syahrun ja'alallahu siyamahu faridatun wa qiyama lailihi tatawwa'an man taqarraba fihi bi khoslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda faridatan fihi kana man adda sab'ina faridatan fi ma siwahu wa huwa sabrun syahrus sabri was sabru sawabuhul jannah. Hadirin keluarga jamaah Dzikrul Wafilin, untuk bulan suci Ramadan ini mari kita benar-benar memaksimalkan diri. Karena apa? Di bulan suci Allah melipat gandakan segala amal perbuatan kita, melipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dengan berlipat ganda dibanding di luar bulan suci Ramadan. Bulan yang agung, di situ Allah tumpahkan segala keberkahan,
Allah curahkan segala rahmatnya, Allah terima taubatnya hamba yang mau bertaubat. Sebadung-badungnya orang, sebrutal-brutalnya hamba Allah, kalau pada bulan suci Ramadan benar-benar bertaubat dan nasuha, pasti diterima oleh Allah. Itulah kemahaagungan Allah. Bila hambanya minta ampun benar, diampuni. Beda dengan kita. Kita punya salah pada teman, pada tetangga, dia susah untuk memberikan maaf. Tidak ingat dia berbuat baik seberapa, padahal berbuat kesalahan hanya satu kali, itu yang dibuat pegangan. Itulah sifat manusia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, walaupun dosamu sebanyak hamparan butir pantai, sehamparan kerikil-kerikil di pantai, pasir di pantai, jika kau benar-benar minta maaf, bertaubat, pasti aku ampuni. Tidak dimungkiri kita yang hadir di sini selama 11 bulan lamanya tidak bisa menghitung kemaksiatan kita, tidak bisa menghitung kesalahan kita kepada Allah Subhanahu. 11 bulan bisa ditempuh dengan beberapa malam di bulan suci. Itulah kehebatan umat baginda kita Nabi Muhammad SAW. Belum lagi di situ diisi, Allah berjanji ada malam yang agung, lebih mulia. Satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita hitung dengan matematika, kita berbuat salah selama 10 tahun saja, kalau kita bertobat 10 tahun belum bisa, ya gak bakalan bisa. Bahkan kita berusia 60 tahun, umpama kita banyak bermaksiat 40 tahun, kita hanya tinggal kebaikan 20 tahun, apa bisa untuk menggantikan. Nah, di bulan ini kita diberikan Allah banyak sekali keberkahan, kerahmatan. Barang siapa beramal, maka berbahagialah dan beruntunglah yang bertemu bulan suci Ramadan. Bahagia seperti apa? Maka Rasulullah bersabda, barang siapa man fariha bidukhuli Ramadana haroma jasadahu alan niron. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya dengan api neraka. Bahagia bukan karena mau banyak petasan, bahagia bukan karena akan menemui Idul Fitri, bahagia bukan karena selain amal ibadah kepada Allah. Karena itu mengejar dan menutupi kesalahan kita di bulan sebelum Ramadan. Kita tutupi dengan taubatan nasuha. Jangan dendam. Ya, kita sekarang di bulan suci Ramadan, ya beramal baik yang banyak. Kita tutupi yang kemarin, habis Ramadan mulai lagi. Ini yang salah. Kan? Maka di samping untuk kita memperbanyak amal untuk mencari ridha Allah dan memperbanyak pahala,
Tapi jangan lupa ada amalan-amalan yang menghancurkan pahalanya puasa. Apa itu? Rasulullah bersabda, khamsatu asya'a tuhbatu shaum. Ada 5 perkara yang menghancurkan pahalanya puasa. Orang itu puasa tetapi tidak dapat pahala. Maka kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa akan tetapi mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Maka pernah suatu ketika kejadian pada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu puasa, datang 2 orang perempuan pada waktunya sore mau minta berbuka puasa bareng-bareng. Kamu ibu, ya Rasul, kamu nggak boleh buka puasa. Saya kan puasa Rasul. Kamu sudah berbuka? Enggak Rasul, saya belum. Coba yang satunya suruh meludah, kamu yang satunya meludah. Apa yang terjadi? Satunya meludah, dia keluar daging yang busuk. Yang satunya meludah lagi adalah nanah bercampur darah. Kamu sudah berbuka tadi pagi karena kamu habis ngomongin orang. Namanya riba. Kenapa kok identik dengan seorang perempuan? Karena dicontohkan orang perempuan itu mayoritas yang banyak ngobrol-ngobrol dan untuk membahas kejelekan orang, walaupun itu benar, itu kebanyakan orang perempuan. Itu zaman dulu. Akan tetapi sekarang nggak ada bedanya. Perempuan sama laki. Maka ada peribahasa, oh lanang kok lambe. Ya karena itu, lanang kok lambe, wedok rono. Al-ghibatu itu satu ghibah. Maka jauhilah pada bulan puasa untuk sering berkumpul-kumpul yang tidak ada manfaatnya. Karena ngobrol 10 menit itu yang lurus paling 1 menit. Ya, ada aja. Dan zaman sekarang untuk ghibah bukan hanya lewat mulut, Pak. Lewat tangan, tik medsos. Pengumuman di Facebook, si Anu ini tuh sebetulnya dia itu begini. Yang satu komen, oh iya Pak. Yang satu jawab lagi, iya saya juga pernah melihat sendiri. Akhirnya rame dibaca oleh sejagat-jagat di dunia maya. Berapa dosanya? Terurai sebanyak-banyaknya. Maka kita jauhilah untuk banyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Maka ada untuk ghibah itu ada yang dibolehkan. Di antaranya untuk mempersatukan orang yang bertikai, untuk mendamaikan. Nah, mendamaikan orang kan pertamanya ngerasani itunya gimana, dia itu begini Pak, yang satunya dia begini Pak. Oh kalau itu diakurkan, itu boleh. Itu juga membahas benar adanya. Wan namimatu, dan mengadu domba, memfitnah, itu juga yang membatalkan pahalanya puasa. Sudah sering kali kita katakan dan kita sampaikan setiap akan masuk bulan suci Ramadan bahwa yang membatalkan pahalanya puasa itu ini. Al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu, dan dusta, ngomong goro. Ya.
Goro boleh kalau untuk kebaikan. Jadi aslinya kadzib haram dan nggak boleh, sehingga orang yang berdusta sangat dibenci dan tidak diberi pahala. Gimana Pak goro boleh? Ya, diantaranya untuk kebaikan. Misalkan ada orang lari-lari mau dibunuh, masuk ke rumah kita, yang kejar tahu sekelebat, bahasanya sekelebat ya, sekilas masuk ke rumah, Selalu apal. di situ dia bohong, si A mau masuk sini, enggak, pura-pura enggak tahu. Boleh, itu goronya goro wajib malah, karena menyelamatkan orang. Wal yaminul ghamusu wan nadharu bisyahwati, dan melihat dengan syahwat, melihat dengan rasa syahwat, ada greget. Ma yahillu aw lima yahillu, barang yang halal ataupun tidak halal. Ma yahrumu, barang yang haram. Aw lima yahillu, atau barang yang tidak halal, sama saja. Jangan melihat seseorang yang begitu aduhai, segalanya itu terus dilihat. Dan ini mengakibatkan dan mengundang nafsu, maka puasanya perlu diperhitungkan. Dan kata Rasulullah, itu adalah membatalkan pahalanya puasa. Mari kita bersama-sama untuk berhati-hati dan benar-benar untuk menyeleksi, ini boleh, ini nggak boleh. Ya, puasa itu ini boleh, ini nggak boleh. Yang dilakukan untuk jelas, ya. Kalau untuk yang membatalkan puasa kan secara mutlak kan jelas, sesuatu yang masuk ke lubang yang terus perlu ditahan, makan ditahan, minum ditahan, batal puasanya. Orang murtad walau laqnutan, orang murtad sebentar juga batal. Misalkan kita Islam, misalkan kita benar-benar sudah orang puasa, sudah Islam, jadi sekali murtad, baik fi'lin au qaulin, ucapan ataupun perbuatan, muring-muring saking muring-muring Quran ditawedang kahan to ini murtad. Walaupun sebentar kok langsung ingat, ini juga puasanya harus dihukumi batal. Maka yang jelas sudah berkali-kali kita berpuasa dan berkali-kali kita sering mendengar tentang amalan-amalan dan pahala-pahala puasa. Insya Allah kita ingat dan kita lakukan, ya. Niat: 1. Jauhi maksiat. 2. Perbanyak amalan-amalan yang menyebabkan kita diridhoi Allah. Itu yang amalan wajib. Ada untuk tambah. Ibarat orang dagang itu untungnya 1, sunatnya puasa itu apa? Sunat-sunatnya kita perhatikan juga. Di antaranya menyegerakan berbuka puasa. Ini saya yakin semuanya menjalankan ya. Kalau ada Allahu Akbar, Allah langsung serobot. Ya, siap-siap. Ini sunat hukumnya. Jadi kita puasa dapat 1, dapat sunat 1 lagi. Dapat sunat yang kedua, kita buka puasa pakai rutop.
Rutub itu kurma yang setengah matang kemadar. Jadi rutub. Kalau nggak ada rutub, kurma ajwa. Kalau nggak ada ajwa, ya seadanya kurma. Kalau nggak ada, makan yang manis tapi jangan kena api. Jangan api. Manis tapi jangan kena api. Itu sunat. Ya kayak apa? Madu. Iya. Pokoknya yang manis tapi jangan kena api. Terus sunat lagi yang dimakan itu ganjil. Ganjil, misalkan kurma ya 1 atau 3, 5 kurang. Ekor banyak ya 1 sekilo, 3 kilo, 5 kilo. Ya kan ganjil. Ya makanya jangan pakai itu yang pertama, pakai yang manis termasuk itu tadi madu, anggur, alami. Habis itu silakan yang lain. Yang ketiga, keempat adalah berdoa. Ini juga sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung makan dulu apa yang ada, kurma, manis-manisan. Habis minum baru berdoa. Pertama doa makan dulu, Bismillahirrahmanirrahim ya. Habis merasakan leganya, habis merasakan hilangnya dahaga, baru Allahumma laka suntu wa ala wa bika amantu wa ala rizkika afdaltu wa dahabat doma'u wa btaladil qulbu insyaallah ta'ala birahmatika ya arhamar rahimin. Itu sunnah berdoa ya. Sunnah lagi di situ memberi makan orang yang berpuasa. Sunnah. Kata sahabat, ya Rasul, saya itu orang nggak punya, masa memberi itu sunnah? Iya, walaupun seteguk air, walaupun hanya aqua gelas kering. Apa gunanya? Untuk kita mendapat pahalanya orang yang berpuasa itu. Kita sendiri berpuasa dapat 1, kita memberi orang 5 berarti dapat berapa? 6. Kita memberi orang 10 berarti dapat 11. Memberi orang 100 berarti dapat 101. Semakin banyak yang diberi, semakin banyak pahala yang kita punya. Kalau diperlihatkan kita itu orang kaya, kaya kuadrat, yang tiap malam memberi kolak 5 piring, 5 gelas, 10 gelas, Masya Allah. Pak, kalau gitu kita tak puasa aja, memberi orang aja. Oh, itu modal dulu baru dapat untung. Gak modal kok minta untung. Modal dulu dirimu dulu modali. Orang nandur kok panen. Jadi jangan salah paham. Ntar kita dikasih Pak Kasari datang dikasih kolak sama Pak Patak. Kamu mau ngambil pahala saya ya gitu. Pahalanya orang yang dikasih itu juga enggak berkurang sama sekali. Itulah kemurahan Allah Subhanahu. Satu musola kita kasih, semuanya merasakan pahalanya, Masya Allah. Itulah kehebatan di bulan suci Ramadan. Maka 11 bulan kita sangat-sangat banyak kesalahan,
kita tebus taubati dengan di bulan yang agung dan mulia, apalagi bisa untuk mendapatkan malam yang khairun min alfi syahr. Kata Imam Ghazali, terjadinya malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir di malam-malam ganjil. Malam apa? Ganjil. Tapi jangan main gitu, main nginjen selikur traweh, rolikur orang traweh, telikur traweh. Ngapain kamu? Nah, sekarang kan gak malu lagi Qadar, nginjen itu mengakali. Maka dirahasiakan itulah biar kita benar-benar cancut tali wudhu, mencengi udet, melingking kalau baju apa benar-benar cek semangat dan semangat. Maka orang-orang dulu itu masya Allah untuk bulan suci Ramadan ya kaji. Karena itu waktu-waktu yang senggang kita gunakan untuk tilawah Al-Quran. Tingkatkan yang tadinya belum Ramadan atau di bulan selain Ramadan nggak baca Quran sama sekali, kalau nggak sholat, ya bulan Ramadan dikasihlah agenda baca Quran habis maghrib atau habis tarawih. Berapakah? Nggak bisa 2 ayat ya 3 ayat, atau 1 lembar, atau 1 juz. Agenda. Kalau kita siapkan, kalau pemerintah semuanya kan dipersiapkan, ya dong. Kalau kita persiapkan dari awal, apapun yang kita agendakan, walaupun tidak pas 100% tapi terlaksana. Maka mulai sekarang saya untuk bulan Ramadan ini agenda harus hafal 3 kali. Meleset-melesetnya satu kali. Ya. Saya harus khatam 1 kali. Meleset-melesetnya setengah Quran. Separuh. Alhamdulillah. Daripada tidak diagendakan, antar lagi lah, masih baru tanggal 1 aja, entar ngebut tanggal 15 sampai terakhir saya non-stop. Ditunda-tunda, semakin lama banyak kesibukan. Maka untuk beramal baik selagi ada kesempatan, jangan ditunda-tunda. Semakin menunda, semakin banyak masalah. Coba tuh, saya yakin banyak pengalaman. Ada garap opo ae. Misalnya ada garap kerjane opo, aku sih akeh butuhan sih datang baru. Maka agendakan. Dan ingat hadis Rasulullah ini, yang ini al-jannatu mustaqotun. Kalau ini dapat semua, swarga itu merindukan 4 orang, 1 aimul jian, sing keimangan wong lesu, seneng ya. Talil Quran, sing maca Quran, saumi Ramadan, wong sing poso bulan Ramadan, poso. Swarga pengen dileboni wong iki, sing ahli maca Quran, sing ahli poso Ramadan. Saiki tanyaane, kamu pengen dirindukan apa merindukan? Enak dirindukan sama merindukan? Merindukan atau dirindukan? Dikangeni apa kowe ngangeni? Kira-kira mau disenengan cawe itu bocah iku ora seneng, tapi sampean suwen. Kira-kira bertepuk sebelah, iso-iso patah hati, mati kendang mengisor cipluk. Lah kalau kita dirindukan
dikangeni karo kenikmatan, karo keindahan, kelezatan surga, gak karek maca yes. Dirindukan, tapi syaratnya kudu tukang maca Quran, kudu tukang poso Ramadan, kudu orang medhit. Dirindukan swarga, dirindukan bisa saya nade mental gak sida dirindukan. Wong sing ngrindukno iku duwe syarat. Aku rindu nang awakmu tapi syarate kowe kudu rukokno model aku. Ngono ya. Kowe kudu duwe pabrik. Nek ra duwe masyaallah. Iku materi. Iku materi. Berarti swarga. Kenikmatane dijanjino Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. A'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara bi qalbi bashar. Saya janjikan untuk hambaku yang soleh apa? Ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang gak pernah dilihat oleh mata, yang gak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah disuarakan hati manusia. Di kerentekno, apa kerentekno? Ya kerentekno nih bahasane. Nah, dihayalno. Iku suat. Pak, bagaimana di surat Al-Quran ada tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, katanya ada air sungai yang mengalir. Berarti kan ada sungai, nama boleh sama tapi tidak bisa dibayangkan gemerciknya sungai yang kau lihat di pegunungan, yang kau lihat di taman-taman yang indah, yang pernah kau lihat di panorama-panorama yang sangat indah, yang tidak kita jangkau dengan kenyataan tapi lihat di TV. Ada tuh keindahan di TV air mancur yang indah kayak itu? Bukan. Katanya ada apel, ada anggur di surga, itu hanya nama. Adapun bentuk dan rasanya belum pernah dilihat, bahkan dibayangkan. Apa lezatnya koyo iki enggak semuanya. Jadi kita bayangkan, oh berarti ben swarga nawi dari kuwayu sing koyo kae ora. Wong sing paling ayu tak lepasi nang ngene donya iki nek film-filmku ora ana cacate belas apa kaya kae dudu ya. Sing ketipane kaya gambar kanginan, matane kaya gambar peluk, ya irunge sing kaya apa manu betet, lebeane belarak sempal, rambutnya mengadan-adan kaya ombak segoro, makune kaya macan luwe, pundake rajut mas, jemukane cemekel. Apa kaya iku? Mak dudu bedone maneh buah-buahan swarga iku diceritakaken akare nang dhuwur, terus uwohe no kareknya kalau pengen duren ting no ditemani karo bidadari ayu ting ora sitok loro ting kurang tambahi maneh sak rentekmu iku dijanjekno oleh Allah hambane sing saleh. Masya Allah, sing takwa. Dalam rangka puasa Ramadan ini kita dididik oleh Allah untuk menjadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong sing takwa bener-bener dijanjikno dimasukno swargane Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono sing kirim kae cerita kae Pak Habib mlebu swarga.
Saya sini set kabeh mlebu swarga iki. Dawan wis dalu kedawane. Aku sapa? Mosok swarga kan ra geni, ngopi jaluk rokok bareng. Oh swarga mari mangan kaya mangan apa-apa. Ngendi rokok iki rokoke njaluk genine pisang. Yo kon ngono rokok. Alhamdulillah, muga kula lan panjenengan diparingi setunggal kekuatan dening Allah Subhanahu. Kekuatan fisik penting, kekuatan batin lebih penting, karena itulah yang akan mengantarkan kekuatan batin akan mengantarkan kekuatan fisik. Karena fisik hanya adalah satu casing dan batin itu adalah satu yang sebenarnya. Gak kuat secara fisik karena batinnya kuat, pasti akan bisa terlaksana. Batinnya gak kuat, fisiknya kuat, tidak akan mampu berpuasa. Contohnya ya coba banyak, keker, polikin keker, polikin kekere tapi polikin kan tak poso sing ora poso ono sing kekere kaya Pak Sumber kok keker gagah brewok meneh nangisan itu nggih monggo kita mulai nggih mugi Allah maringi kekuatan dhateng kita sedaya keluarga kita amin ya rabbal alamin. Hitung-hitung mekengan nggih kirim tunggu ahli kubur sedaya bapak ibu sederek-sedereke wabil khusus dari kita ke Abdul Ghafur sing mimpin mawon dipun paringi Allah, dipun paringi dening Allah kenikmatan napa krana pun boten saged nglakoni elek, sing jelas boten saged nglakoni elek krana sampun situ niku satu kenikmatan. Mungkin disebutkan sedaya kawananipun lan dipun trami sedaya amal kesaenanipun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sedaya ingkang sampun sumaris sederek-sedereke mugi Allah ing dalam bulan suci Ramadan menika dipun sepunten lan dipun lipat gandhaken sedaya amal kesaenanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawise menika ingkang hadir ing menika majelis diparingi Allah kesehatan, kekuatan, paringi rezeki ingkang kathah damel sama ibadah. Amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadina Syafi'ina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram billahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma inna al-anbiya wal mursalin أولياء علماء شهداء صالحين وإلى الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ووصل جميع سادتنا وشيخنا ولمعلمنا ونخص خصوصا هادية إلى روحه أخينا عبد الغفور وإلى روحه مباشر وإلى روحه أبي وإلى روحه أبي شبيه وإلى روحه رجال وإلى روحه أربعين المذيع وإلى روحه مسلمين ثم خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وجميع ذريتنا في هذا المجلس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع خزين يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منذرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون أولا السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنا ركوبهم ومنا يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika 'ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwal rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي الحكيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء